Yajuj dan Majuj adalah dua kaum yang akan muncul di akhir zaman. Kedua kaum ini akan merusak dan menghancurkan kehidupan di muka bumi. Munculnya Yajuj dan Majuj merupakan salah satu tanda hari kiamat. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam potongan surat Al-Kahfi ayat 94-95. Mereka berkata, "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Dzulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepadaku lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Secara etimologi, Yajuj dan Majuj berasal dari bahasa Arab, Yajuj yang berakar dari kata ujaj, yang berarti mengering, kemudian mengeras, dan dari kata al-aj, yang artinya ketika musuh datang dengan cepat. Sedangkan Majuj berasal dari kata maja, yang berarti goncang atau kerusakan. Setelah Raja Dzulkarnain melakukan perjalanan ke ujung barat dan timur dunia, ia pun melakukan perjalanan ke arah lain, hingga ia menemukan suatu kaum yang tinggal di antara dua buah gunung, dan hampir-hampir bahasa mereka tak bisa dimengerti. Mereka pun mengadu kepada Raja Dzulkarnain atas bahaya yang menimpa mereka. Dikatakan bahwa bahaya tersebut karena adanya kaum Yajuj dan Majuj. Mereka pun meminta agar Raja Dzulkarnain membuat dinding pembatas antara mereka dengan Yajuj Majuj. Raja Dzulkarnain pun setuju untuk membuat dinding besi pembatas antara mereka dengan Yajuj Majuj. Dan setelah dinding itu dibuat, Raja Dzulkarnain pun dengan rendah hati mengatakan, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Sementara dari balik dinding itu, Yajuj dan Majuj berusaha menembus dinding tersebut, namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil memanjatnya ataupun melubanginya hingga kini. Dikisahkan bahwa setiap hari sejak Dzulkarnain membangun dinding tersebut, pemimpin mereka selalu mengerahkan rakyatnya untuk memanjat ataupun melubangi dinding tersebut, namun, tak pernah membuahkan hasil, meski dilakukan setiap hari hingga kini. Munculnya Yajuj dan Majuj ditandai dengan kemunculan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa untuk menghabisi Dajjal. Setelah itu, mereka pun dikejutkan dengan jebolnya dinding besi penghalang Yajuj Majuj yang dibuat oleh Raja Dzulkarnain. Saat Nabi Isa turun dan Dajjal sudah mati barulah mereka akan keluar, dan ketika mereka sudah keluar, kaum muslimin dan Nabi Isa ketika itu bergerak menuju Gunung Tur untuk menghindari Yajuj Majuj. Di saat mereka benar-benar terdesak, Nabi Isa pun berdoa agar Allah mematikan Yajuj Majuj. Allah pun menjawab doa Nabi Isa dengan mengirimkan ulat yang menggerogoti leher-leher mereka. Matilah semua Yajuj Majuj secara serentak, dan Allah juga mengirim burung dengan paruh yang besar, di mana burung-burung itu pun mengangkat semua bangkai Yajuj Majuj yang ada di bumi.